Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra, saya dari Prodi Manajemen. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan mau menjelaskan tentang pengertian pengantar manajemen untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Pengertian pengantar manajemen tertarik untuk memperdalam mengenai materi pengantar. Manajemen materi satu ini akan didapatkan setiap mahasiswa yang masuk ke program studi manajemen dan program studi lain di Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi. Sesuai dengan program studi lain di Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi. Sesuai dengan namanya, materi ini memberikan materi pengantar atau sifatnya mendasar dari ruang lingkup manajemen. Artinya materi yang diajarkan di dalamnya bisa disebut sebagai materi pemanasan sebelum mempelajari materi lain di manajemen yang lebih detail dan mendalam. Meskipun memberikan materi yang sifatnya mendasar, justru dengan karakter ini akan membuatnya menjadi materi yang krusial atau diskusi. Sebab tanpa memahami hal yang mendasarkan, maka dijamin akan kesulitan untuk memahami materi lebih detail dan rumit. Jadi materi satu ini tetap perlu dikuasai dan saat mengikuti perkuliahan. Ada baiknya selalu fokus dan serius sebab akan mempengaruhi tingkat pemahaman di mata kuliah lainnya. Pengertian materi pengantar manajemen menurut para ahli Terry, Mary Parker, Follett, fungsi pengantar manajemen yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengarahan, yang keempat fungsi pengkoordinasian, yang kelima fungsi pengawasan. Unsur-unsur manajemen yang pertama ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada bahan, yang keempat ada mesin, yang kelima ada metode, yang keenam ada pasar. Bidang pengantar manajemen, konsep dasar pengantar manajemen, rekomendasi buku tentang manajemen. Pengertian materi pengantar manajemen. Jika membahas mengenai materi pengantar manajemen, maka dimulai dari pengertian atau definisinya, yaitu definisi manajemen itu sendiri. Manajemen mengatur sesuatu yang dilakukan oleh kelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.